Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu tempuh ketika Jainal pergi ke sekolah. Sumbu mendatar menunjukkan waktu dan sumbu tegak menunjukkan jarak. Jelaskan bagaimana dan apa yang terjadi pada saat Jainal di perjalanan menuju sekolah. Oke, berarti di sini kita akan menjelaskan gitu ya, proses dari Jainal melakukan perjalanan menuju sekolah. Oke, di sini kita mulai dari sumbunya dulu ya. Nah, di mana sumbu mendatar itu menunjukkan waktu. Berarti ini adalah T, dan sumbu tegak berarti yang berdiri ini adalah jarak, berarti S gitu ya. Nah, dari sini karena ada S dan T, teman-teman harus paham kalau V adalah S dibagi T gitu ya. Atau S sama dengan V kali T, atau T sama dengan S per V. Nah, teman-teman bisa hafal ini aja, karena kalau yang ini tinggal dikali silang aja gitu ya. Dan teman-teman bisa juga hafal dari satuannya aja gitu. Jadi kalau teman-teman udah belajar kecepatan gitu ya, biasanya itu kan satuannya itu kalau nggak meter per second gitu ya, bisa juga kilometer per jam. Nah, teman-teman bisa kayak identifikasi, oh meter itu adalah satuan jarak, ya berarti S. Terus S itu adalah satuan waktu, berarti T, berarti S per T gitu. Jadi jauh lebih simpel gitu, dilihat dari satuannya. Ketimbang teman-teman harus hafal ini gitu ya. Kan bisa jadi kalau teman-teman hafal rumus kayak gini gitu, ya bikin pusing gitu ya. Ya, kalau aku ya belajarnya itu dari satuannya gitu. Jadi nentuin rumusnya itu bisa dari satuannya gitu ya, teman-teman. Nah, itu untuk penjelasannya. Terus untuk proses dari perjalanannya kita bisa lihat di pukul 7 sampai 7.05. Berarti kalau ini 7 sampai 7.10 kita bisa lihat, oh berarti ini adalah 7.05 gitu. Jadi jaraknya ini adalah 5 menit gitu. Kalau yang ini berarti jaraknya 5 menit juga gitu. Jadi setiap kotak itu jaraknya 5 menit gitu ya. Oke, terus jaraknya kita bisa lihat. Nah, di sini kan dalam satu kotak ini ada 5 ya. Nah, berarti ini kan udah diidentifikasi gitu. Kalau ini adalah setengah dari 5, yaitu 2,5 gitu ya. Nah, berarti kita dapatkan ketika dia dari 7 sampai 7.05 gitu ya. Ini aku rapiin lagi gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan kecepatannya gitu. Jadi kecepatannya tadi adalah S per T. Berarti S itu adalah 2,5 dibagi T. T-nya di sini adalah 5 menit. Karena kan dari sini sampai sini ya. Nah, kalau kita ubah ke pecahan biasa ya jadinya 5 per 2 ya. Terus ini 5. Berarti 5 per 2 kali 1/5 sama dengan ini jadinya setengah. Nah, kalau kayak gini ya ada desimal gitu ya. Teman-teman ya kayak harus langsung lancar gitu ubah ke pecahan biasa gitu ya. Karena ini ya masih muda gitu untuk diubah gitu ke pecahan biasa. Nah, jadi ya kita dapatkan, oh kecepatan itu adalah setengah gitu. Satunya gimana gitu ya. Nah, kita bisa lihat satuan dari jarak ini kan kita nggak tahu apa ya, dan nggak ditentukan pada soal. Jadi ya langsung aja, yang ini ya nggak apa-apa, kita tulis jadi satuan jarak. Sedangkan yang ini, kita udah tahu nih, oh ini tadi satuannya menit. Ya, berarti setengah ini adalah, kita dapatkan setengah, satuannya adalah satuan jarak per menit gitu ya. Karena kan ya ini dibagi gitu ya. Gitu. Nah, itu untuk proses yang pertama. Terus proses yang kedua itu dari pukul 7.05 sampai 7:10 gitu ya. Nah, prosesnya juga sama. Nah, ini kan berarti
T-nya itu adalah 5 menit. Nah, terus dari 2,5 sampai ke sini ya berarti ini adalah 7,5 gitu ya. Nah, jaraknya itu berapa sih? Ya berarti jaraknya ya kita tinggal kurangkan saja. 7,5 kurang 2,5 berarti 5. Berarti dari jarak ini ya kita bisa lihat, oh berarti ini S-nya itu 5 nih gitu. T-nya 5. Maka kita dapatkan V-nya adalah S per T. Sama dengan 5 bagi 5 sama dengan 1. Satuan jarak per menit gitu ya. Nah, gitu. Terus dari sini kita bisa lihat juga kalau dari sini sampai sini gitu ya. Kita bisa lihat, oh ini itu kita bisa lihat waktunya itu kan berarti ini 7:15 kan. Nah, berarti T-nya 5 kan. Karena kan jarak itu dari sini ke sini. Jadi dia itu satu kotak penuh gitu. Nah, sedangkan S-nya di sini kan dia datar ya. Ya berarti S-nya 0. Nah, kalau S-nya 0 ya berarti V-nya itu adalah S per T sama dengan 0 bagi 5 sama dengan 0. Ya berarti nggak ada kecepatan gitu. Artinya ya stagnan gitu ya. Stagnan itu artinya dia diem gitu, nggak bergerak gitu. Jadi jurnalnya itu nggak bergerak gitu atau berhenti gitu di tengah jalan gitu. Contohnya gitu lah. Nah, terus ya di sini aku coba hapus lagi gitu ya biar lebih rapi. Terus dari sini sampai sini. Nah, dari sini ya udah meluncur gitu ya. Kayaknya jurnal di sini lari gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat jarak dari sini sampai 7,25 ya berarti di sini ya. Nah, di sini kita bisa tahu, oh berarti ya jarak dari 7,15 sampai 7,25 itu jaraknya berapa sih gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh tadi mulai 7,5 nih, sampai 15 ya berarti jaraknya kita tinggal kurangkan. 15,0 kurang 7,5, berarti dikurang ya ini 5 minus 1, 14 kurang 7, 7 gitu ya, 7,5. Nah, terus untuk waktunya ya berarti dari 7,15 sampai 25, tinggal kita kurangkan saja sampai 7,15. Nah, ini berarti 10 ya, berarti 10 menit gitu ya. Nah, berarti dari sini kita dapatkan V-nya itu adalah S per T. S-nya tadi adalah 7,5. T-nya di sini adalah 10 gitu ya. Nah, 7,5 itu kan 3/4 per 10. Berarti 3/4 kali per 10 sama dengan oh sorry, ini kalau 3/4 itu 0,75 ya. Berarti kalau 7,5 ya berarti 30,4. Salah. Sorry, 30/4. Nah, jadinya ini jadi 30/4 kali 1/10. Nah, jadinya ya 3/4 gitu atau 0,75 satuan jarak per menit gitu. Nah, sehingga ya kita dapatkan, oh berarti ya tadi ini tuh menjelaskan tentang kecepatan gitu ya, kecepatan dari setiap waktu dan juga setiap jarak. Nah, gitu ya. Tadi kita kan udah dapat gitu ya. Dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, terus dari sini tadi 0, terus hingga sampai ke tujuan. Jadi tujuan itu di sini gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat, oh berarti awalnya dia berangkat itu pukul 7 dan berhentinya itu pukul 7:25 gitu. Nah, itu sih untuk penjelasan perjalanan Jainal gitu menuju ke sekolah. Gitu.